Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Taruna. Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Oke, kali ini saya mencoba ingin melakukan pengecekan timing bell mobil Taruna EV. Sebelumnya saya sudah melakukan pembongkaran, yaitu radiator kita lepas dulu, dan kipas-kipasnya juga kita lepas, karet-karet fabel kita lepas, agar pengecekan bisa dilakukan dengan maksimal. Ini kondensor saya lepas karena saya kebetulan juga dalam perbaikan kondensor ya, melakukan flashing. Nah, itu kondensornya baru saya bersihkan. Nah, langsung saja sahabat Taruna. Ada kalanya mobil Taruna itu mengalami loncat giginya ya. Jadi seharusnya giginya tepatnya misal di sini, dia loncat satu mata, sehingga menyebabkan mobil itu kadang-kadang suaranya itu belebeb dan mengeluarkan asap hitam. Itu karena ada sebab, ada kalanya sebab itu dikarenakan gigi timingnya itu tidak tepat karena loncat. Nah, kenapa bisa loncat? Karena ini kan cuma karet, mungkin juga mengalami kendor ya. Terus satu, yang kedua, stasioner yang di dalam sana itu udah lemah, itu pernya udah lemah, jadi dia nggak mampu menekan, sehingga karetnya itu kendor. Seperti punya saya ini juga udah kendor ini. Nah, untuk memastikan karet timing bell loncat atau tidak, nah, coba kita topkan dulu. Dia itu mau ngetop apa enggak? Ya, langsung saja ya. Nah, sebelumnya pahami ya, ini titik top yang di sini, ketika kita ngetopkan itu harus sejajar dengan garis deksel ini. Yang atas ini, titik yang puli yang bagian atas ini titik ini kan ada titiknya, kelihatan nggak? Titik kan ya, kelihatan ya. Nah, ini harus sejajar dengan garis tutup deksel ini loh. Satu. Yang kedua, gigi yang bagian bawah ini juga ada titiknya, ntar saya cari. Nah, ini harus sejajar dengan ini kan ada kayak segitiga, tonjolan segitiga, harus sejajar dengan ini. Nah, oke, sekarang kita lakukan cara pengetopannya. Gunakan kunci sok 19, ini kuncinya, lalu putar dengan searah jarum jam. Bismillah. Set. Belum ya. Ini meskipun titiknya di sini sampai, tapi yang atas kan belum, masih separuh ini. Ini masih separuh, belum titik mati atas. Jadi pistonnya belum, kondisinya belum di atas. Nah, ini
Nah, seperti itu ya. Jadi yang bawah kelihatan nggak? Titik ini kesulitan. Ini titiknya. Ini titik ini sejajar dengan tonjolan segitiga yang di bawahnya itu. Sedangkan yang atas itu sejajar dengan ini garis tutup deksel ini, atau ini yang ini tahanan ini, pentokan yang ini, titik tengah ini sejajar dengan tuh, ini kan sejajar dengan ini, itu bisa dikatakan pas stopnya. Lalu pertanyaannya bagaimana ya untuk sahabat Taruna? Kadang-kadang ada kalanya putus timing bell dalam kondisi di jalan. Misal kita berjalan, timing bell putus, tentunya kan ini enggak terus putusnya di sini pas stop di sini, kan nggak pasti seperti itu. Ada kalanya ini sendiri-sendiri. Ini ya titik ini di sini, yang titik bawahnya di atas misal. Ya cukup kita putar. Ini kita paskan di sini, dan yang di bawah dipaskan di tonjolan segitiga. Setelah itu kita pasang karet timing belnya dan stasionernya. Saya bongkar dulu ini tutupnya biar kelihatan stasionernya. Jadi untuk mengencangkan timing bell cukup mengendorkan baut tensionernya ini ya. Ini tensionernya, dia dengan otomatis akan, ketika dikendorin maka dia akan menekan ke sini. Kita gunakan kunci sok 14. Ketika ini kita kendorin, dengan otomatis dia akan menekan ke sini ya. Nah, setelah itu kita kencangkan. Bantu sedikit tekanan, sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti karena kalau terlalu kencang juga nggak awet pada karet timing bell. Seperti ini ya. Ini udah bagus ini. Dan perlu kita ketahui ya sahabat, ketika posisi top seperti ini, piston itu semuanya itu naik di posisi atas. Piston itu naik di posisi atas. Dengan untuk memastikannya kita lihat pada lubang busi. Kita lihat pada lubang busi. Ini enggak saya lepas, coba saya lepas businya satu aja untuk memastikan.
Kita lihat businya ya guys. Nah, ini langsung mentok dia nggak masuk ke dalam. Ini kalau posisi piston di bawah ini pasti tenggelam, ini apa, obeng ini pasti tenggelam, ini di atas. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pokoknya intinya ketika titik mati atas, ketika kondisi top, pada saat top itu piston berada di atas. Bisa dipahami ya sobat ya. Jadi saya ulang sekali lagi, bila kalian pengen mengganti karet timing belt, cukup dengan syarat timing belt udah jelek, misal ya, udah jelek, udah mau pengen diganti, cukup kalian putar ini searah jarum jam, paskan titik topnya ini, titik yang atas ini dengan garis ini. Bisa dilihat ini titik yang sini berada di tengah, sejajar dengan yang ini, sejajar dengan ini. Terus yang bawah, titik yang bawah ini sejajar dengan ini, segitiga ini. Akan tetapi bila kalian di jalan misal putus timing belt, terus kebetulan bawa cadangan, langsung aja bisa diganti. Nah, puli yang atas ini kan putus, misal ini ya putus, ya kita putar aja langsung di sini, dipaskan. Yang di bawah juga kita putar, dipaskan. Udah seperti itu. Setelah diganti terpasang seperti ini, jangan lupa ini diputar semua 100 derajat. Nah, pastikan tidak ada putaran itu tidak nyangkut makdek gitu ya. Kalau makdek gitu nyangkut berarti gagal, jangan sampai dihidupkan mesinnya. Kalau dihidupkan pasti klepnya bengkok gitu. Pasti klepnya bengkok kalau sampai makdek gitu. Nah, bisa dipahami ya. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya pengguna mobil Taruna.